Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama saya Ibu Sri Rahmawati. Tetap semangat, tetap sehat, tetap cinta matematika. Dalam video ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi setelah menyimak video ini, diharapkan anak-anakku bisa menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Pada video sebelumnya, Ibu sudah memperkenalkan apa itu persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel, atau kita lebih mengenal PLDV dan SPLDV. Jadi Ibu mengingatkan kembali, jika ada lebih dari satu PLDV atau beberapa PLDV memiliki satu penyelesaian yang sama, maka PLDV tersebut bisa dikatakan sebagai SPLDV. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan sistem persamaan linear dua variabel. Anak-anakku sekalian, silahkan diperhatikan layar yang ada di depan kalian. Di sana terdapat gambar dua paket makanan. Jadi paket yang pertama itu terdiri atas 3 mangkuk bakso dan 2 gelas es teh. Sedangkan paket makanan yang kedua ada 5 mangkuk bakso dan 4 gelas es teh. Dengan catatan bakso dan es tehnya ini di warung yang sama ya, tentu harganya juga sama. Nah, pertanyaannya, berapa harga semangkuk bakso dan segelas es teh? Jika misalnya kalau kita ingin membeli paket pertama itu harus membayar 40.000, sedangkan jika ingin membeli paket yang kedua harus membayar 70.000. Nah, mungkin ada yang sudah bisa menebak ya berapa harga semangkuk bakso dan segelas es tehnya. Jadi, permasalahan seperti ini anak-anakku bisa menyelesaikannya dengan menerapkan sistem persamaan linear dua variabel. Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu persamaan dengan menggunakan SPLDV, yang pertama itu anak-anakku mesti memisalkan komponen yang ada di dalam soal itu ke dalam bentuk variabel. Nah, kita fokus pada pertanyaannya, yang ditanyakan itu berapa harga semangkuk bakso dan segelas es teh. Nah, di sini anak-anakku bisa memisalkan harga semangkuk bakso itu dengan variabel tertentu. Misalnya Ibu ambil variabel X, boleh ya pilih variabel yang lain. Kemudian harga segelas es teh itu kita misalkan dengan variabel yang lain, yaitu Y. Nah, sekarang dari sini kita kembali ke persamaannya, kita kembali ke permasalahannya, dan menerjemahkan permasalahan itu ke dalam bentuk aljabar dengan menggunakan variabel yang telah kita pilih. Nah, selanjutnya kita kan sudah memisalkan variabelnya harga semangkuk bakso dengan X dan segelas es teh dengan Y. Berarti kalau harga 3 mangkok bakso itu ya persamaannya adalah 3X terus 2 gelas es teh tambah 2Y sama dengan 40.000. Kemudian untuk paket bakso yang kedua ada 5 mangkok bakso dan 4 gelas es teh. Kita bisa menuliskan persamaannya 5X tambah 4Y sama dengan 70.000. Nah, anak-anakku sekalian, untuk menyelesaikan SPLDV itu ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Kita bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, atau kita mencampur antara eliminasi dan substitusi, dan metode grafik. Nah, di video kali ini kita fokus pada metode eliminasi dulu. Bagaimana cara melakukan metode eliminasi? Nah, anak-anakku pernah mendengar kan kata eliminasi? Eliminasi kan biasa di perlombaan, eliminasi dikeluarkan atau dihilangkan. Sebenarnya di metode ini kurang lebih sama, mengeliminasi salah satu variabel untuk menghasilkan variabel yang lain. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kedua persamaan ini atau SPLDV ini dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi pada dasarnya itu metode eliminasi kita lakukan 2 tahap ya. Kita mengeliminasi variabel X-nya untuk mendapatkan nilai Y-nya. Selanjutnya kita
mengeliminasi Y untuk mendapatkan nilai dari X-nya. Jadi anak-anakku sebenarnya bebas mau melakukan eliminasi di variabel apa dulu. Apakah di X dulu atau Y, itu terserah anak-anakku mau memulai dari eliminasi variabel mana saja. Nah, yang pertama Ibu mencontohkan dulu bagaimana kalau kita ingin mengeliminasi variabel X-nya. Nah, sekarang perhatikan persamaan yang telah kita dapatkan tadi. 3X tambah 2Y sama dengan 40.000 dan 5X tambah 4Y sama dengan 70.000. Kita fokus pada eliminasi X, berarti anak-anakku perhatikan dulu koefisien dari variabel X di setiap persamaan. Di persamaan pertama kan 3X, yang kedua 5X. Nah, kita cek dulu apakah kedua persamaan ini koefisien X-nya sudah sama atau belum. Nah, kenapa? Kalau variabelnya sama, itu akan mudah kita mengeliminasi. Kita tinggal menetapkan operasinya, apakah dikurang atau ditambah. Tapi untuk soal ini ternyata belum sama ya. Koefisien yang persamaan pertama masih 3X dan yang kedua 5X. Berarti langkah selanjutnya anak-anakku mesti menyamakan dulu koefisien. Bagaimana cara menyamakan koefisien? Ya, kita mencari KPK antara 3 dan 5 itu berapa? Ya 15 ya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan KPK sama, tentu 3 ini kita harus kali dengan bilangan tertentu. Begitu juga dengan 5. Untuk mendapatkan KPK yang sama dari koefisien X ini, yaitu 15, berarti 3X ini mesti kita kalikan. Nah, pengalinya berapa? Jadi kita kalikan dengan 5. Kemudian 5X untuk mendapatkan 15 kalikan dengan 3. Nah, yang perlu anak-anakku perhatikan, setiap unsur atau setiap suku yang ada pada persamaan 1, mulai dari 3X, 2X, dan 40.000 itu dikalikan dengan 5. Sedangkan yang di persamaan kedua 5X, 4Y, dan 70.000 masing-masing dikalikan dengan 3. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang baru. Persamaan pertama setelah dikalikan 5, diperolehlah 5X tambah 10Y, hasilnya 200.000. Kemudian persamaan kedua setelah dikalikan 3, diperoleh 15X tambah 12Y sama dengan 210.000. Jadi sekarang persamaannya sudah berubah bentuknya ya, tapi sebenarnya nilainya tetap sama. Nah, sekarang karena koefisien X-nya sudah sama, kita tinggal menentukan operasinya. Agar 15X tereliminasi, berarti kita harus menggunakan operasi kurang. Selanjutnya, nah, kita perkurangkan setiap suku yang sejenis. Mulai dari 15X dengan 15X kan sudah 0. Kemudian, ini yang Ibu warnai dengan tanda kuning, kita kurangkan juga 10Y dengan 12Y, hasilnya min 2Y. Kemudian yang terakhir 200.000 dikurang 210 ya, hasilnya negatif 10.000. Nah, setelah itu tinggal sedikit lagi langkahnya kita mendapatkan Y. Jadi untuk mendapatkan Y, negatif 2 harus pindah ke ruas kanan ya, menjadi bagi, sehingga diperoleh negatif 10.000 dibagi negatif 2 didapat 5.000. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari Y-nya. Eliminasi tahap pertama sudah selesai ya. Mengeliminasi X mendapatkan nilai Y. Kita mendapatkan nilainya 5.000. Selanjutnya, tahap eliminasi kedua, mengeliminasi Y-nya. Langkahnya sama saat anak-anakku mengeliminasi X. Sekarang fokuslah pada koefisien dari Y. Di sini koefisien Y-nya 2Y dan 4Y. Belum sama, berarti harus disamakan dulu. KPK antara 2 dan 4 itu adalah 4. Sehingga persamaan pertama kalikan dengan 2 dan persamaan kedua kalikan dengan 1 saja. Nah, setelah dikalikan diperoleh persamaan 6X tambah 4Y sama dengan 80.000. Kemudian persamaan kedua menjadi 5X tambah 4Y sama dengan 70.000. Nah, 4Y dengan 4Y supaya dia tereliminasi, berarti kita tetap menggunakan operasi kurang.
Selanjutnya, kita mengurangkan setiap suku yang ada pada SPLDV ini. 6X dikurang 5X, ya 1X atau X. 4Y dikurang 4Y sudah 0, 80.000 kurang 70.000, 10.000. Sehingga diperolehlah nilai dari X-nya sebesar 10.000. Nah, sekarang sebenarnya terkadang anak-anakku mungkin ingin mencari penggali yang lain, bukan KPK. Boleh juga sebetulnya. Kalau tidak mau pusing ya, perhatikan koefisiennya saja. Kalau persamaan di atas koefisiennya adalah 2Y, berarti yang di bawah saja kita kalikan 2. Kemudian kalau persamaan yang di bawah koefisiennya 4Y, yang di atas kalikan 4. Atau dengan kata lain ya, kita silangkan perkaliannya. Jadi hasilnya juga sama, prosesnya sama, tetap menghasilkan juga nilai X 10.000. Nah, anak-anakku sekalian, dari persamaan tadi, paket bakso tadi, kita sudah mendapatkan penyelesaiannya. Ternyata harga semangkuk baksonya 10.000 dan harga segelas es tehnya 5.000. Mungkin dari awal anak-anakku sudah ada yang menjawab ya dengan harga yang sama, berarti jempol untuk kalian. Nah, bagaimana? Anak-anakku apakah sudah memahami metode eliminasi? Supaya lebih paham lagi, tentu anak-anakku harus memperbanyak latihan ya, supaya keterampilan menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi itu bisa terlatih. Masih banyak bentuk soal-soal yang lain yang bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi. Seperti anak-anak bisa mencoba di tayangan ini ya. Selamat mencoba. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.